Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 6 Mei. Dari babak belur menjadi diberkati. Galatia 2 ayat 20 berfirman, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saat itu pukul 3 pagi ketika saya tersentak bangun dari tempat tidur. Dengan sangat marah, suami saya yang dalam keadaan mabuk melemparkan bayi perempuan kami ke tempat tidur bayi. Saat saya berlari untuk melihat apakah Becky baik-baik saja, saya merasakan kepala saya ditarik ke belakang melalui menarik rambut saya. Dan saya benar-benar terbang melintasi ruangan. Saya bisa mendengar anak saya berteriak, sementara saya merasakan terjangan sepatu bot suami saya. Pertama di wajah, lalu di perut, lengan, dan kaki saya. Sampai rasa sakitnya begitu hebat, sehingga saya tidak bisa lagi mendeteksi di bagian tubuh mana saja saya dipukul. Saya mendengar seseorang menelepon. Itu pasti membuatnya sedikit sadar, karena dengan satu tendangan lagi dari sepatu botnya, dia kemudian menghilang. Saya tidak bergeser dari posisi saya di lantai ketika saya mendengar pintu belakang dibanting dan mobilnya melaju jauh. Rasanya saya ingin mati saja di lantai. Tetapi putri saya membutuhkan saya. Saya tahu saya harus keluar dari rumah sebelum suami saya kembali. Tiba-tiba saya mendengar pintu belakang ditutup. Berpikir dia sudah kembali, saya panik. Tetapi kaki saya menolak untuk bergerak. Lalu ketakutan saya berubah menjadi air mata ketika melihat adik saya Linda berdiri di sana dengan jubah tidur dan sendalnya. Tuhan telah membangunkannya dan membuatnya dikesankan untuk memeriksa keadaan saya. Sebuah keajaiban. Pertama-tama melirik ke arah saya dan kemudian ke kamar. Dia menangis. Ini sudah cukup. Dia berjalan menuju telepon, membuat pemesanan tiket, dan kemudian menelepon orang tua kami di Texas untuk mengatakan kami akan berangkat dengan pesawat berikutnya. Dan itulah bagaimana saya melarikan diri dari pria yang hampir menghancurkan saya. Ya, dalam pernikahan pertama saya adalah salah satu dari 3 hingga 4 juta wanita di Amerika yang setiap tahunnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa saya tinggal begitu lama? Saya merasa malu untuk pergi. Bukankah pernikahan adalah komitmen seumur hidup? Dan saya mempercayai kebohongannya bahwa itu adalah kesalahan saya. Saya tidak punya uang, dan meskipun saya takut untuk tinggal, saya bahkan lebih takut untuk pergi. Saya pikir dia akan membunuh saya. Sekarang saya tahu Tuhan tidak ingin siapapun hidup dalam situasi di mana mereka diancam secara verbal, direndahkan, dan dihina atau dianiaya secara fisik. Jika hal itu terjadi pada Anda, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memulihkan Anda. Karena Anda adalah putri raja, harta berharganya yang Dia tebus dengan kematiannya. Bacalah sendiri dalam kitab suci. Sebab Tuhan telah memilihmu. Baginya
engkau menjadi milik kesayangannya. Doa kita hari ini, ya Allah Bapa, terima kasih telah menyelamatkan, memulihkan, dan memberkati kami dengan berlimpah. Amin.